Jadi ini kita bicara tentang keterbatasan dari layar HP dimensinya ya. Kan kecil ya, jadi dalam satu waktu yang bisa tampil adalah satu page atau satu halaman. Berbeda dengan layar laptop atau PC ya. Itu kita bisa dalam sebuah aplikasi menampilkan beberapa atau banyak Windows ya, istilahnya Windows. Bisa dengan tile atau dengan splitter. Tapi kalau di dalam HP hal itu kurang praktis atau kurang bagus untuk dilakukan ya. Jadi yang tampil dalam satu waktu ya satu halaman atau satu page. Nah, jika dalam satu aplikasi atau mobile apps itu banyak halaman yang di manage ya. Pertama halaman utama, kemudian halaman registrasi, halaman tutorial, halaman galeri dan lain-lain ya. Itu bagaimana caranya pindah dari halaman ini ke halaman itu ya, kembali lagi ke halaman yang lain, mekanismenya gimana ya. Ini akan saya jelaskan salah satu mekanisme, yaitu mekanisme navigasi stack ya, push dan pop. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar sedikit tentang struktur data, yaitu sedikit membantu, akan sangat membantu di tutorial kali ini. Untuk itu akan saya jelaskan sedikit ya, saya singgung sedikit mengenai struktur data stack ya. Ini sudah saya siapkan presentasinya. Nah, jadi struktur data stack itu seperti ini. Ada semacam wadah ya, ini anggap aja kaleng. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan realnya, tahu kaleng enggak? Kalengnya bola tenis lapangan ya. Itu kan ada kalengnya yang diameternya itu lebih besar sedikit daripada diameter bolanya. Caranya memasukkan bola ke dalam kaleng, bola 1 dimasukkan ya, kemudian bola 2 dimasukkan, seterusnya sampai yang ke-6 penuh kalengnya ya. Nah, caranya ngambil bola adalah dengan mengambil yang paling atas ya. Yang nggak bisa kita ngambil yang nomor 2 atau paling bawah, nggak bisa, harus yang paling atas kita ambil. Itu namanya stack ya. Sistemnya adalah LIFO, last in first out. Nah, operasinya untuk mengambil dan memasukkan benda atau bola, dalam hal ini bola ya, dalam kaleng itu adalah push itu masukkan, pop itu mengambil ya. Itu adalah sekelumit penjelasan singkat tentang struktur data stack ya. Jadi kalau dalam konteks mobile apps ini nanti ya, ini stack ini anggaplah sebuah mobile app-nya itu ya. Begitu kita panggil sebuah aplikasi, atau ini aplikasi mungkin ya, begitu kita panggil, kan masih kosong ya, pertama kali yang tampil adalah halaman utama. Jadi kita tampilkan halaman utama. Kemudian dalam halaman utama mesti kan ada menu-menu ya, ada tombol, beberapa tombol, 1 atau 2. Misalnya ada tombol loket ya, ini adalah menu loket. Begitu kita tekan tombol loket, maka halaman loket dimasukkan ke dalam stack. Dalam hal ini halaman loket yang tampil menutupi halaman utama. Kita klik ya, kita push. Nah, jadi halaman loket terpanggil, halaman utama nggak hilang. Jadi dia nggak hilang, dia disimpan tapi nggak ditampilkan, ditutupi oleh loket. Kemudian di dalam loket misalnya ada tombol registrasi misalnya ya. Nah, kita tekan tombol registrasi, muncul halaman registrasi, menutupi halaman loket. Kemudian biasanya kan ada di dalam halaman registrasi itu adalah tombol kembali ya, biasanya ya, atau back mungkin ya. Itu kalau kita tekan tombol kembali, maka yang muncul adalah, yang tampil adalah halaman yaitu loket ya. Halaman terakhir yang sebelum memanggil registrasi tadi, pop ya. Kita pop, yang muncul adalah halaman loket yang tampil seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kemudian di loket ada lagi tombol back ya. Kita tekan back, muncul kembali halaman utama seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah gambaran yang akan kita praktekkan dalam mobile apps. Nah, bagaimana implementasinya dalam Flutter?
Oke, sekarang kita masuk ke dalam Android Studio. Ini Android Studio ya. Jadi ini sudah saya siapkan semua, nah nggak perlu kita mulai dari awal untuk meng-create project, kemudian kita membuat PubSpec YAML, kemudian Flutter Dagger ya, semuanya nggak perlu kita lakukan di sini, kita lewati aja ya. Itu sudah saya sampaikan dulu di tutorial 1, 2, 3. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana awalnya membuat sebuah aplikasi sederhana di dalam Flutter ya, itu teman-teman bisa melihat kembali video-video yang awal. Di mana silakan dicari di channel saya boleh atau di channel orang lain boleh, nggak masalah ya. Banyak tutorial Flutter yang menjelaskan pengembangan atau meng-create aplikasi pada awal-awalnya. Jadi ini langsung saya siapkan jadi seperti ini ya. Ada 3 modul, yaitu modul utama, main, modul loket, dan modul registrasi. Kodenya di modul utama seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah ini di teks loket ini ya. Jadi di dalam ini halaman utama ini judulnya sistem rumah sakit misalnya ya, itu ada tombol loket. Jadi biasanya nanti di sini ada banyak tombol, ada loket, ada apotek, ada medical record ya, ada laporan dan lain-lain ya. Ini saya kasih contoh loket gitu aja ya. Jadi ini loket ini pada saat ditekan yaitu on press ya, itu dia push ya, operasi push yang dilakukan. Apa yang di push ya, si objek loket ini ya, loket kita buka sekarang. Nah, seperti ini modelnya. Ya. Ini kita praktekkan ya langsung ya. Jadi kita tekan loket, dia masuk ke loket. Di dalam loket ada 2 tombol, yaitu registrasi dan kembali ke halaman utama. Nah, tombol registrasi sendiri apa perintahnya? Yaitu push juga ya, push memanggil objek registrasi. Sedangkan kalau dia kembali ke halaman utama, operasinya apa? Pop. Bukan push halaman utama, malah salah nanti. Malah kacau nanti anunya, stacknya. Harus pop ya. Itu dia akan kembali ke halaman utama. Oke, sekarang kita coba lihat registrasi. Nah, registrasi sama aja kayak loket tadi, lebih simpel malah ya. Jadi ada tombol di sini kembali ke loket. Coba kita klik registrasi ya, klik. Nah ini adalah halaman registrasi, tombolnya kembali ke loket. Ini ya. Apa perintahnya di tombol kembali ke loket ini? On press ya. Ini adalah pop. Jadi cuma pop gitu aja sudah dia kembali ke loket, karena loket adalah halaman terakhir sebelum memanggil halaman registrasi. Seperti itu teman-teman ya. Kita klik kembali ke loket, ya langsung kembali ke loket ya, ke sini lagi. Nah kalau di loket kita klik kembali ke halaman utama, dia langsung ke halaman utama. Jadi seperti itu teman-teman ya, penjelasan sederhana dari mekanisme perpindahan halaman ke halaman dalam sebuah mobile apps yang implementasinya dalam Flutter ini.